Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini aku dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen. Aku dan teman-temanku di sini akan menjelaskan tentang penerapan DSS atau Dedication Support System dalam pengoptimalan proses produksi di PT XYZ. Aku sendiri di sini akan menjelaskan profil singkat dari PT XYZ dan industri barang. Yang pertama, ada contoh profil singkat dari PT XYZ dan industri barang. Di sini ada profilnya. PT XYZ, nama perusahaannya itu PT XYZ. Bidang usahanya manufaktur dan produksi barang elektronik. Lokasinya itu ada di Jakarta, Indonesia. Tahun berdirinya 2010. Jumlah karyawannya ada 500 orang. Dan produk yang tersedianya itu peralatan elektronik rumah tangga seperti AC, kulkas, dan mesin cuci. Industri barangnya adalah sektor ekonomi bergerak dalam produksi dan distribusi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti barang elektronik, barang konsumsi, barang modal, barang industri barang yang memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu di sini aku akan menjelaskan karakteristik industri barang PT XYZ. Yang pertama ada produksi massal. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih dan mesin-mesin otomatis. Yang ketiga, memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang keempat, berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan profil ini, kalian dapat memahami bahwa PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi barang elektronik dan memiliki komitmen pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Sekian dari aku, Nurhalisa. Itu yang dapat aku sampaikan. Nanti selanjutnya akan disampaikan kepada temanku. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi PT XYZ dalam proses produksi. Masalah yang dihadapi oleh PT XYZ dalam proses produksi antara lain adalah yang pertama, keterlambatan pengiriman. PT XYZ sering mengalami keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan karena proses produksi yang tidak efisien. Lalu yang kedua, kualitas produk yang tidak konsisten. PT XYZ mengalami masalah dengan kualitas produk yang tidak konsisten karena proses produksi yang tidak terkendali. Lalu yang ketiga, biaya produksi yang tinggi. PT XYZ memiliki biaya produksi yang tinggi karena proses produksi yang tidak efisien dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Lalu yang terakhir, kesulitan dalam mengantisipasi permintaan. PT XYZ kesulitan dalam mengantisipasi permintaan produk yang tidak stabil, sehingga sering mengalami kekurangan atau kelebihan stok. Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan akan sistem pendukung kepuasan DSS. Berikut adalah contoh kebutuhan akan sistem pendukung keputusan DSS. Kebutuhan akan sistem pendukung keputusan DSS. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi. PT XYZ membutuhkan sistem yang dapat membantu meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi keterlambatan pengiriman. Yang kedua, mengoptimalkan kualitas produk. PT XYZ membutuhkan sistem yang dapat membantu mengoptimalkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan produksi. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. PT XYZ membutuhkan sistem yang dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Keempat, mengantisipasi permintaan. PT XYZ membutuhkan sistem yang dapat membantu mengantisipasi permintaan produk dan mengoptimalkan stok. Dengan adanya DSS, PT XYZ dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan profitabilitas perusahaan. Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan DSS yang digunakan di PT XYZ dan cara kerja DSS dalam mengoptimalkan proses produksi.
Pengenalan DSS yang digunakan di PT XYZ ini menggunakan sistem DSS yang berbasis pada teknologi informasi dan analisis data. Sistem ini disebut dengan Production Optimization System atau POS. POS ini menggunakan data historis dan real time untuk membuat prediksi dan rekomendasi tentang proses produksi. Cara kerja DSS dalam mengoptimalkan proses produksi. 1. Pengumpulan data. POS ini mengumpulkan data tentang proses produksi seperti data produksi, data kualitas, dan data permintaan. 2. Analisis data. POS ini menganalisis data yang dikumpulkan untuk membuat prediksi tentang permintaan produk dan mengoptimalkan proses produksi. 3. Rekomendasi. POS ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengoptimalkan proses produksi seperti penentuan jadwal produksi, alokasi sumber daya, dan pengaturan kualitas. 4. Pengawasan dan kontrol. POS ini memantau proses produksi secara real time dan memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan dari rencana produksi. 5. Pengoptimalan. POS secara terus-menerus mengoptimalkan proses produksi berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Halo, selanjutnya contoh kasus penggunaan DSS di PT XYZ. Kasusnya, PT XYZ menerima pesanan besar dari pelanggan untuk memproduksi 1000 unit produk dalam 2 minggu. Namun, PT XYZ memiliki kapasitas produksi dan sumber daya. Dan tantangannya adalah yang pertama, keterbatasan kapasitas produksi. PT XYZ memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan dalam waktu yang ditentukan. Dan tantangan yang kedua, keterbatasan sumber daya. PT XYZ memiliki keterbatasan sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi. Penggunaan DSS. PT XYZ menggunakan sistem DSS atau Production Optimization System untuk mengoptimalkan proses produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. PT DSS menganalisis data tentang kapasitas produksi, sumber daya, dan permintaan pelanggan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengoptimalkan proses produksi. Dengan menggunakan DSS, PT XYZ dapat mengoptimalkan produksi dan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil yang diperoleh PT XYZ setelah menerapkan DSS dan dampak positif DSS terhadap proses produksi dan bisnis. Berikut contoh hasil yang diperoleh PT XYZ menerapkan DSS dan dampak positif terhadap proses produksi dan bisnis. Itu hasil yang diperoleh PT XYZ. Peningkatan efisiensi produksi. PT XYZ dapat meningkatkan efisiensi sebesar 20% setelah menerapkan DSS. Pengurangan biaya produksi. PT XYZ dapat mengurangi biaya produksi sebesar 15% setelah menerapkan DSS. Peningkatan kualitas produk. PT XYZ dapat meningkatkan kualitas produk sebesar 10% setelah menerapkan DSS. Peningkatan kepuasan pelanggan. PT XYZ dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 25% setelah menerapkan DSS. Dan ini selanjutnya dampak positif DSS terhadap proses produksi, yaitu proses produksi yang lebih efisien. DSS dapat membantu mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi waktu produksi. Pengurangan kesalahan produksi. DSS dapat membantu PT XYZ mengurangi kesalahan produksi dan meningkatkan kualitas produk. Peningkatan produktivitas. DSS membantu PT XYZ meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Dampak positif DSS terhadap bisnis. Peningkatan profitabilitas. PT XYZ dapat meningkatkan profitabilitas setelah menerapkan DSS. Peningkatan kompetitivitas. PT XYZ dapat meningkatkan kompetitivitas pasar setelah menerapkan DSS.
Peningkatan kepuasan pelanggan. PT XYZ dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Peningkatan reputasi. PT XYZ dapat meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang efisien dan berkualitas. Dengan menerapkan DSS, PT XYZ meningkatkan efisiensi, kualitas, dan profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan manfaat DSS dalam mengoptimalkan proses produksi dan saran untuk industri lain yang ingin menerapkan DSS. Di sini adalah ringkasan manfaat DSS dalam mengoptimalkan proses produksi dan saran untuk industri lain yang ingin menerapkan DSS. Manfaat dari DSS antara lain yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Di sini DSS dapat membantu mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Dan selanjutnya yang kedua itu peningkatan kualitas. DSS juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan produksi. Dan selanjutnya yang ketiga ada pengurangan biaya. DSS dapat membantu mengurangi biaya produksi juga dan meningkatkan profitabilitas di dalam perusahaan. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, manfaat dari DSS adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. DSS dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaan mereka dalam waktu yang ditentukan dan kualitas yang baik tentunya. Dan saran untuk industri lain, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan dulu dalam tujuan perusahaan sebelum menerapkan DSS ini. Dan yang kedua, pemilihan dalam sistem yang tepat. Pilih sistem DSS yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, jangan sampai salah. Yang ketiga, integrasi dalam sistem lain. Integrasikan DSS ini dengan sistem lain yang ada di perusahaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Ya, berikan pelatihan kepada karyawan dengan memastikan mereka dapat mengembangkan DSS dengan efektif, agar mereka juga tahu bahwa bagaimana cara menggunakan DSS ini. Untuk yang kelima, monitoring dan evaluasi. Monitor dan evaluasi itu penting. Kinerja DSS secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tersebut masih efektif dan efisiensi. Jadi kita harus sering memonitorin ya DSS ini agar berjalan dengan lancar. Dengan menerapkan DSS, industri lain dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan profitabilitas perusahaan serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan.